selamat sore. Selamat datang di webinar sertifikasiku Bisikpol 33. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih melakukan aktivitas di luar rumah, tetap jaga protokol kesehatannya. Dan mungkin untuk teman-teman yang lagi kurang enak badan atau mungkin lagi sakit, semoga bisa secepatnya pulih. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, aku Cantika Ningrum dari sertifikasiku yang akan menjadi moderator pada webinar sore hari ini. Oke, mungkin di sini teman-teman masih banyak yang belum tahu ya, apa sih sertifikasiku itu? Aku mau kenalin sedikit nih, sertifikasiku adalah lembaga pelatihan dan pembelajaran yang dilakukan secara online. Tidak hanya itu, sertifikasiku juga menyajikan pelatihan ujian yang terlisensi dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, di antara lain nih, ada analisis efek, ada manajemen risiko, ada junior web programmer, ada digital marketing, ada human resource, dan masih banyak yang lainnya yang mungkin bisa kalian cek melalui website sertifikasiku.com. Gitu teman-teman. Mungkin di sini teman-teman udah pada tahu ya, sore hari ini kita akan membahas tentang apa sih? Oke, judul webinar sore hari ini yaitu mengenal gaya dan tipe kerja HR profesional. Dan di sini juga kita udah memiliki narasumber yang pastinya expert di bidangnya nih teman-teman. Dan pada sore hari ini kita juga akan mendengarkan gimana sih HR itu tipe gaya dan kerjanya seperti apa. Mungkin bisa langsung aja kali ya kita sapa nih narasumbernya, yaitu Mbak Ina Aulia Sekar. Halo Mbak Ina. Halo, selamat sore semuanya. Sore, cantik banget Mbak Ina. Mau aku panggil Mbak apa Ibu nih? Aduh, Mbak, kayaknya gimana? Mbak aja kali ya. Mbak aja kali ya, masih muda juga sih kelihatannya. Mungkin sebenarnya mungkin kita masih seumuran kali ya. Iya, Bener. Oke, Mbak Ina, aku mau review sedikit nih dari CV Mbak Ina. Mungkin masih banyak yang belum tahu, belum kenal juga Mbak Ina ini. Dulunya lulusan dari Universitas Gadjah Mada ya, Mbak? betul. Dan, Saya S1, S2 di UGM. Oke. Dan saat ini Mbak Ina Aulia itu adalah seorang founder dari IDE Consultant. Yes, betul. Boleh dong Mbak Ina, mungkin biar lebih detailnya perkenalan langsung ke narasumbernya. Oke, baik. Halo semuanya, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Semoga semua kita dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Karena kita tahu sendiri sekarang situasi memang sedang tidak baik-baik saja, tapi kita harus tetap tenang, kita harus tetap bahagia agar kita tetap bisa baik-baik saja. Baik, sebelumnya saya ngucapin terima kasih ya dari tim sertifikasiku udah ngajak saya untuk bisa sharing pada sore hari ini menyapa teman-teman kita semua yang mungkin tertarik mengenai dunia HR, yang pengen menjadi seorang HR. Perkenalkan, nama saya Ina Aulia Sekar Arastiti, panggil aja Ina. Saya kalau ditanya background-nya secara pendidikan S1, S2 saya di psikologi UGM. Kemudian setelah lulus S1 saya sempat kerja ya di Astra International, lebih tepatnya yang bergerak di bidang tambang. Saya di HR-nya itu di OD, Organization Development. Saya kurang lebih di sana 5 tahun. Setelah itu saya ambil S2, kemudian saya bekerja di startup, ya startup yang bergerak di bidang di financial technology, namanya DG Asia Bios, startup Singapura Indonesia seperti itu. Kemudian saya kurang lebih di sana cuma 6 bulan. Setelah itu saya mendirikan konsultan saya. Konsultan saya awalnya sih sekarang awal berdiri itu hanya bergerak di bidang HR consultant, ya HR consultant yang berusaha menghasilkan tadinya sih provide terutama untuk culture, transformasi culture, mengenai leadership gitu ya. Kemudian semakin ke sini, kemudian kita provide untuk training dan kita sedang berusaha menjadi tempat uji kompetensi sehingga bisa training yang kami berikan bisa certified BNSP. Dan sekarang kita fokusnya juga Enlight Your Career Movement, jadi mempersiapkan teman-teman fresh graduate, mahasiswa tingkat akhir yang mau masuk ke dunia kerja. Karena itulah cara kami untuk bisa survive ya di era pandemi ini. Betul. Kita selalu merespon setiap kebutuhan yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Betul, terima kasih Mbak Ina Aulia. Begitu ya gambaran besarnya teman-teman narasumber kita sore hari ini. Udah seru banget ya, belum mulai topiknya sebetulnya. Oke, mungkin aku mau ingetin nih sebelumnya untuk teman-teman yang mungkin nanti ada pertanyaan,
boleh langsung di komen melalui chat ya. Nanti pada sesi Q&A akan langsung aku bacain. Oke, Mbak Ina. Mungkin ngomong-ngomong HR nih Mbak Ina, aku mau tahu apa sih keahlian khusus nih Mbak Ina untuk yang diperlukan sebagai seseorang human resource? Oke, baik. Terima kasih. Kita mengawali pertanyaan dengan yang cukup berat ya. Apa sih kalau saya mau jadi seorang HR tuh saya harus bisa apa, Mbak? Gitu, apalagi di era sekarang. Jadi teman-teman, sebelum kita memahami skill apa yang dibutuhkan, kita harus paham ya bahwa HR yang dulu dan sekarang itu berbeda. Ya, kalau yang dulu, kalau kita ngomongin HR itu sama dengan personalia. Kalau orang tua kita kenalnya HR itu personalia. Kemudian mereka mengenalnya adalah lebih yang ngurusin mengenai data-data karyawan. Ya, ngurusin kalau karyawan masuk, karyawan keluar, kemudian data-data yang dibutuhkan, kemudian gajinya karyawan, kemudian kalau karyawan mau reimburse gitu ya. Tapi semakin ke sini peran HR itu diminta lebih strategik lagi. Ya, kalau dulu memang kita hanya fokusnya yaitu tadi masalah clerical atau administrasi. Tetapi HR yang sekarang bagaimana kita bisa menjadi partner strategik bagi top manajemen ya dalam melihat apa sih kebutuhan ke depannya itu seperti apa. Kebutuhan bisnis ke depan itu seperti apa, kita bisa menjadi partner bagi top manajemen gitu loh. Dalam rangka bagaimana memberi masukan top manajemen, dalam rangka memberikan membuat strategi terkait pembentukan SDM ke depannya. Sehingga kalau dulu pada saat HR itu masih menjadi personalia, paling yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mau attention to detail. Tapi kalau sekarang, bagaimana kita sebagai seorang HR, ya, kita bagaimana satu harus memiliki kompetensi empati. Ya, empati. Karena apa? Karena tuh kan kita nanti akan menghandle seluruh karyawan, ya. Di mana karyawan ini adalah aset yang kita tuh juga harus memikirkan bagaimana nih biar kita bisa membentuk karyawan sehingga ketika manajemen mengharuskan perusahaan untuk berlari kencang, ya, para SDM-nya tuh bisa, ya, para SDM itu bisa mengimbangi apa yang dituntut oleh tuntutan bisnis saat ini. Sehingga yang pertama adalah empati. Yang kedua adalah kita harus sebagai HR itu kreatif, ya, kreatif. Kita harus kreatif dan bagaimana kita bisa teamwork, ya. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi dan teamwork. Karena itu kan HR nih perannya tuh ada di center, di tengah. Kita bagaimana mengelaborasikan seluruh fungsi di perusahaan yang ada, ya. Dan itu adalah challenge bagi seorang HR. Ya, sehingga HR ini nggak bisa kalau kita tuh pribadinya kaku, kalau kita itu pasif, ya, dan kita itu seperti misalnya seperti menggunakan kacamata kuda gitu ya. Kalau misalnya A nggak bisa, ya tetap harus A gitu. Nggak bisa seperti itu. Sehingga ya namanya HR itu pertama adalah bagaimana kita bisa empati, bagaimana kita bisa kreatif, bagaimana kita bisa membangun interaksi yang baik sehingga kita bisa mengelaborasikan berbagai fungsi. Itu sih, Mbak. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mbak. Jadi poinnya berarti seorang HR itu harus komunikatif ya Mbak? Iya, betul. Dan nggak boleh introvert pastinya ya. Iya. Setahu aku ya, kalau HR itu memang harus dia berhubungan dengan SDM ya Mbak. Tapi ada nggak sih kayak hal-hal yang mungkin di luar dari itu? Apakah mungkin ada kerjaan yang ternyata, oh HR tuh ternyata ngerjain ini juga loh, nggak cuma SDM aja gitu. Oke. Mungkin kalau saya tanya ya, kalau saya nanya, apa sih yang kalian ketahui tentang HR gitu ya? Misalnya nih, kalau peserta training saya, terutama yang datang pertama dari adalah fresh graduate, yang mereka tahu tuh hanyalah ya orang yang melakukan rekrutmen, orang yang melakukan terminasi, gitu ya. Padahal sebenarnya HR itu jauh lebih kompleks dibanding itu, ya. Tapi kalau ditanya HR itu apakah hanya terkait dengan human resource, hanya terkait dengan manusia? Ya, HR itu terkait dengan manusia. Tetapi ada juga bagian HR yang dia tuh nggak nge-handle manusia, tapi lebih ke sistem, yaitu OD, di mana saya dulu tempat saya berada. Dulu saya tuh nggak terlalu banyak bersinggungan dengan teman-teman
para karyawannya. Karena apa? Karena OD ini lebih seperti engineer-nya HR. Ya, jadi kalau di Astra itu ada rumah namanya rumah. Jadi sebuah konsep HR lah, namanya sebuah konsep HR. Bentuknya tuh kayak rumah gitu. Nah, OD ini adalah yang bikin atapnya, ya, yang bagaimana menjadi partner manajemen dalam menurunkan dari strategi ke bisnis proses, terus kemudian menuangkan dari bisnis proses kepada struktur organisasi kepada kemudian kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, kemudian bagaimana bisa mentransferkan atau menerjemahkan dari setiap posisi-posisi itu golongan yang dibutuhkan itu dari range berapa sampai range berapa, kemudian apa lagi ya, kemudian mendesain job desainnya gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya yang diurusin juga sebenarnya untuk manusianya juga, tetapi kita nggak bersinggungan langsung. Ada HR yang langsung bersinggungan sama karyawan, ada HR yang tidak langsung bersinggungan. Tetapi yang kita urus sebenarnya adalah untuk kemaslahatan karyawan yang ada di dalam organisasi tersebut gitu. Jadi ya HR itu yang nggak akan pernah bisa lepas sih dengan para karyawan di dalamnya gitu, Mbak. Oh gitu ya. Tapi mostly emang tentang berkaitan sama SDM ya Mbak. Mungkin ada beberapa bagian aja yang terkait dengan sistem ya. Iya, sistemnya kan memang sebenarnya dibangun untuk karyawannya juga. Iya, sama-sama ya, berarti SDM juga ya, Mbak. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong HR nih, Mbak, jenjang karir HR tuh dimulai dari mana sih? Dan mau tahu posisi puncaknya sebagai HR itu apa? Oke, baik. Wah, menarik sih, Mbak. Ini kalau ngomongin karir ya, ngomongin mengenai jenjang karir, apalagi di era sekarang. Di era sekarang tuh ketika kita mau menjadi direktur HR, ya, HR director, itu nggak harus dari orang HR kok. Nggak harus dari lulusan psikologi, nggak harus dari lulusan ekonomi, teknik industri, atau hukum. Ya, banyak banget ya dulu mantan-mantan atasan saya justru yang menduduki posisi HR Director, menduduki GM gitu ya, adalah orang-orang yang dulunya mereka itu ada dari divisi engineering, mereka dari divisi operation, dan latar belakang mereka tuh orang teknik. Dan saya kenal banget, kalau mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini, teman-teman yang hadir di sini mungkin juga tahu Pak Pambudi ya. Beliau itu adalah mantan direkturnya Citibank, mantan direkturnya Danone ya. Saya cukup kenal dekat dengan beliau. Beliau itu adalah seorang lulusan IT. Tetapi beliau sekarang menduduki justru karirnya berkembang di HR. Jadi kalau ditanya sebenarnya ya, akhir dari HR itu bisa kemana sih gitu ya? Ya itu tergantung kita tuh mau membawa diri kita kemana. Tapi kalau di perusahaan, bisa nggak sih Mbak Ina, seorang HR itu bisa menjadi direktur utama? Bisa banget. Itu Pertamina, Bu Nike, itu dia dulu mantan direktur HR. Ya, direktur HR sekarang dia jadi dirut di Pertamina. Gitu. Dan masih banyak lagi success story ya. Dan ketika misalnya nih kita, dan belum tentu loh seorang HR itu pasti nanti posisi untuk direktur HR itu juga dari seorang HR. Nah kita juga nggak boleh tuh kayak merasa tenang ya, merasa oh udahlah pasti karirku tuh jadi direktur HR. Belum tentu, karena di era saat ini yang namanya jenjang karir tuh bisa cross ya, bisa datang dari mana saja, tergantung apakah dia mau berjuang, sejauh mana dia memberikan performance-nya, sejauh mana dia mau mempelajari hal-hal baru. Seperti itu. Itu, Mbak. Ini pengetahuan baru juga nih buat aku. Karena setahu aku ya, karena ya in general kita taunya HR itu dimulai dari psikologi ya, Mbak. Ya kan, ternyata bisa luas ya, siapapun ya. Benar banget. Dan justru Mbak, ya, mungkin saya sedikit share pengalaman saya. Dulu saya pada saat saya masuk di Astra Internasional, saya itu jadi the one and only lulusan psikologi. Kemudian tim saya yang lainnya itu kebanyakan adalah teknik industri. Atasan saya persis itu dari lulusan teknik industri. Jadi buat mungkin teman-teman di sini ada yang dari psikologi, lulusan psikologi gitu ya. Kita itu harus bermawas diri karena ya
justru kompetitor terbesar kita itu adalah dari teknik industri, dari ekonomi, dari hukum. Banyak sekarang tuh para user-user yang merasa saya tuh lebih suka orang HR tuh orang teknik industri karena mereka tuh lebih runtut berpikir. Mereka mampu mengkuantifikasikan segala hal. Sedangkan kalau anak psikologi tuh kok abstrak banget gitu katanya, abstrak banget sehingga saya lebih menyukai anak-anak HR itu diisi dari anak-anak teknik industri gitu. Nah ini buat for your information nih teman-teman semua bahwa nggak selamanya psikologi itu akan selalu bisa menguasai HR seperti itu. Oh, itu ini banget ya, informasi baru banget nih buat aku nih Mbak. Sejujurnya mungkin untuk teman-teman juga ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang masih fresh graduate nih Mbak. Mau tahu apa sih kualifikasi utama sebagai seorang HR dalam suatu perusahaan mungkin? Oke, baik. Kalau untuk perusahaan-perusahaan yang misalnya skalanya ya skala besar seperti BUMN gitu ya, memang saat ini requirement lulusan kita dari apa namanya jurusan apa itu masih diperhitungkan ya. Jadi masih diperhitungkan biasanya kalau kita mau menjadi seorang HR itu dari psikologi, dari ekonomi, dari industri atau dari hukum ya atau juga kadang bisa ada perusahaan yang buka untuk komunikasi ya. Tetapi semakin ke sini tren ke depannya perusahaan-perusahaan tuh udah nggak ada requirement untuk jurusan ya. Jadi kayak perusahaan seperti Google, seperti Facebook itu mereka udah open. Kalau open recruitment itu benar-benar open untuk all major ya, all major, nggak lihat dari universitas mana, nggak lihat IPK kita berapa itu. Tapi kalau memang di Indonesia kita masih melihat tuh masih banyak ya perusahaan-perusahaan besar sekalipun misalnya skala multinasional seperti Unilever gitu ya, swasta seperti Astra Internasional, BUMN juga itu semuanya masih ada requirement dari jurusan-jurusan tertentu gitu. Jadi jurusan-jurusan pada umumnya sih biasanya itu yang saya katakan itu tadi. Oke. Nah, itu kan untuk kualifikasi requirement, ya kan? Nah, untuk soft skill-nya sendiri, itu apa sih Mbak yang dibutuhkan? Kalau soft skill tuh ini sebenarnya sih nggak ada yang spesifik ya Mbak ya, lebih ke general aja sih. Perusahaan tuh nggak ada kalau misalnya lagi open recruitment untuk HR gitu ya. Biasanya jarang sih yang kemudian spesifikkan soft skill seperti apa. Tapi ini in general, memang saat ini yang dibutuhkan itu adalah 4C, communication, collaboration, creative thinking, dan critical thinking. Nah, itu sih yang memang saat ini soft skill yang paling menonjol dibutuhkan di berbagai bidang, karena memang kita melihat soft skill ini dilihat dari tantangan saat ini sih. Keadaan saat ini tuh kan seperti apa ya. Dan ternyata dibutuhkan karyawan yang memiliki komunikasi yang baik, mereka itu mampu working in team. Nggak ada gunanya nih kalian IPK tinggi ketika kita nggak bisa working in team. Ya, kemudian critical thinking ya, bagaimana kita selalu kritis, kita selalu apa namanya, kita tuh mampu melihat ke depan itu seperti apa, mampu melakukan forecasting, ketika kita memberikan problem solving kita tuh bisa melihat oh seperti ini dampaknya seperti apa gitu ya. Kemudian creative thinking, jadi bagaimana kita selalu melihat permasalahan itu bukan sebagai sebuah hambatan, tapi kita bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang sehingga kita bisa solving the problem dengan kreatif seperti itu. Oke. Agak menarik nih ya Mbak. Aku mau bahas soal creative thinking dalam seorang HR itu seperti apa sih Mbak? Biasanya kan kalau kita misalnya yang ada di otak kita tuh kreatif itu mungkin suatu kreativitas gitu ya. Tapi aku nggak terbayangkan nih kalau sebagai HR itu kreativitasnya tuh maksudnya dalam hal apa gitu. Oke, baik Mbak. Jadi ketika kita menyelesaikan pekerjaan gitu ya Mbak ya, pasti kan selalu ada ditemukan masalah gitu. Jadi kayak misalnya saya gitu ya, dulu aja simpelnya, ketika misalnya atasan saya memberi saya target saya gitu ya, dulu saya nge-handle masalah culture, salah satu yang saya handle. Atasan saya memberi saya target mengenai bagaimana target culture di perusahaan, survei engagement-nya itu bisa mencapai survei mengenai internalisasi culture itu bisa mencapai 90%. Misalnya seperti itu. Ya.
Nah, kemudian dari hasil survei tersebut, kita kan udah survei tuh, survei pertama katakanlah 60%. Terus atasan saya target jadi 90%. Hasil survei tersebut kan juga ada tuh hasilnya. Apa sih nilai yang paling menonjol, yang nggak paling menonjol gitu ya, kemudian berada di area mana gitu ya. Nah, atasan saya di sini memberikan target saya gimana caranya kamu biar bisa si culture ini bisa mencapai 90% gitu kan. Sehingga ya itu bagaimana kita bisa berpikir kreatif, menghasilkan ide-ide, menghasilkan program-program, strategi untuk implementasi atau untuk mendorong dilakukannya culture oleh para setiap karyawan. Itu adalah salah satu contoh simpelnya. Kemudian contoh lainnya adalah misalnya nih kita diberikan tugas sama atasan kita ya. Misalnya kita diminta untuk bikin materi meeting gitu ya, untuk meeting BOD gitu. Dan kemudian ternyata materinya itu tidak sesuai ekspektasi atau misalnya tiba-tiba BOD kita ada request tambahan gitu. Padahal ini udah dalam waktu dekat nih, udah meetingnya udah dimulai nih. Nah itu kan bagaimana kita bisa solving the problem. Itu adalah contoh-contoh simple aja Mbak. Ya, jadi makanya saya bilang skill ini bukan hanya skill untuk HR, tapi in general. Ketika kita ingin menjadi seorang karyawan, ya, atau kita ingin survive di era saat ini, sekarang nih kita tuh akan mengalami banyak hambatan ke depan. Ya, tantangan itu akan cukup banyak ke depan. Nah, sekarang bagaimana ketika kita udah ternyata planningnya A, ya kemudian diminta untuk berubah B, kemudian minta berubah C. Nah, saya ada cerita lagi nih Mbak, ketika saya di startup, ya itu culture-nya berbeda jauh dengan ketika saya di swasta, di Astra. Di startup itu, wah dinamisnya luar biasa. Misalnya sekarang kalau ya di startup itu yang namanya turnover karyawan tuh tinggi banget. Jadi misalnya nih kita hari ini udah dapat karyawan, misalnya nih kita mau provide untuk um, iOS developer ya, iOS developer. Nah di perusahaan tuh memang dibutuhkan 4 orang iOS developer katakanlah seperti itu. 3 orang udah fulfill, kemudian PR saya nyari 1 orang nih, udah dapet ya, udah dapat hari ini sign kontrak, besok dia udah mulai kerja. Besok dia udah mulai kerja, tiba-tiba 3 orang yang tadinya udah ada itu keluar. Nah, padahal ini mereka harus segera memenuhi 4 orang ini agar apa? Agar untuk bisa memulai proyeknya. Jadi bisa kebayang ya, yang namanya keadaan sekarang tuh memang dinamis banget gitu loh. Sehingga mau apapun kita gitu kan, mau kita di operation, di finance, di business development gitu kan, HR, memang ini adalah sebuah kompetensi general yang harus kita miliki agar kita bisa survive dalam menghadapi tantangan dalam pekerjaan seperti itu. Emang kita dituntut untuk out of the box ya, Mbak? Benar banget, Mbak. Nah, ngomong-ngomong HR lagi nih, Mbak. Apa sih kendala terbesar apa yang pernah Mbak Ina alami dan gimana sih cara menghadapinya? Mungkin teman-teman di sini supaya jadi pembelajaran juga termasuk aku. Oke. Menjadi seorang HR, kendala terbesar. Jujur, kalau kendala pertama itu adalah mungkin pertama kali ketika saya jadi seorang HR ya. Saya seorang psikologi gitu ya, yang semuanya serba kualitatif, di mana kita harus bisa mengkuantifikasikan segala hal yang kita lakukan. Challenge yang kedua adalah kita tuh managing people. Ya, kita tuh ngatur orang. Itu yang sulit. Ketika misalnya dulu di PAMA, di Astra Internasional, itu karyawannya ada 20.000. Bagaimana bisa mengakomodir aspirasi 20.000 orang? Kita nggak mungkin kan dengerin satu-satu. Gitu ya. Itu adalah salah satu challenge-nya adalah bagaimana kita bisa bersikap empati, bagaimana kita bisa menempatkan diri gitu ya, dan bagaimana kita bisa melakukan persuasi untuk menginfluence mereka sehingga mereka itu bisa menerima kebijakan-kebijakan baru yang kita buat, dan bagaimana ketika kita membuat gitu ya kebijakan-kebijakan tersebut itu memang untuk kebaikan bersama.
pasti memang akan ada 1-2 orang yang nggak suka atau sebagian orang yang nggak suka. Nah, tapi challenge-nya di situ. Bagaimana kita sebagai seorang HR mampu menerjemahkan, ya, mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan oleh manajemen itu tetap align gitu ya dengan kebutuhan atau aspirasi dari teman-teman karyawan. Itu sih kalau menurut saya challenge terbesar. Karena kalau ngomongin sistem, kita kalau berurusan sama sistem, sistem itu adalah sesuatu yang bisa kita atur. Mau kita rubah-rubah juga mereka nggak akan protes, ya kan? Kalau kita nggak suka, ya udah tinggal nggak kita pakai. Tapi kalau yang namanya ngomongin masalah people, gitu ya, itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Ngomongin people itu adalah sesuatu yang sangat challenging. Jadi makanya kita sebagai HR, saya bilang kompetensi utama kita gitu ya kalau mau jadi seorang HR, bagaimana kita bisa bersikap empati terlebih dahulu. Karena dengan kita bisa bersikap empati, kita tuh jadi bisa menempatkan diri. Oh, kita tuh harus bersikap seperti apa nih gitu ya. Saya harus prokah dengan dia gitu kan. Oh, kita mencoba menerima aspirasinya dengan berempati dengan para karyawan yang ada seperti itu. Gitu sih, Mbak. Betul, karena kita bertukar pikiran kayaknya cuma 2 orang ya, Mbak, kalau kayak gitu ya. Bener banget. Dan itu crucial banget. Benar. Dan mungkin kalau karyawannya masih sedikit sih, is okay ya, gitu. Yeah. Malah masih sedikit, tapi kalau udah mulai ya yang harus kita handle cukup banyak. Kalau dulu saya di Astra itu ada, di PAMA itu lebih tepatnya ada 20.000 orang, gitu kan. Itu kan bener sih HR-nya banyak, tapi semakin banyak kepala gitu ya, walaupun yang terus banyak itu juga semakin banyak inilah, semakin banyak ini sudut pandang seperti itu. Makanya empati dan kemampuan mengkolaborasikan, mengelaborasi gitu. Nah, itu teman-teman, itu penting banget ya. Sebagai seorang HR juga itu mungkin kunci utamanya ya, Mbak ya. Benar banget, Mbak. Nah, mungkin di sini juga banyak teman-teman yang mau tahu nih, Mbak, terkait pentingnya sertifikasi profesi yang diwajibkan oleh pemerintah. Seberapa penting sih sertifikasi dalam bidang HR? Oke, baik, Mbak. Kalau ditanya penting atau enggak sekarang, penting. Ya, penting atau enggak itu sekarang penting karena yang pertama adalah perusahaan itu ke depan trennya kita tuh nggak ngelihat kamu dari universitas mana, kemudian buat fresh graduate ya, kamu dari universitas mana, jurusan mana, IP kamu berapa, enggak. Tapi mereka lebih menitik beratkan pada kamu punya skill apa, kamu punya sertifikasi apa. Ya. Dan kemudian di beberapa perusahaan pun ketika kita meng-hire pro hire ya, itu pun yang dilihat juga dari sertifikasi. Ya, karena memang itu yang sementara saat ini bisa kita jadikan tolak ukur kemampuan atau skill yang kita miliki. Dan memang kalau ditanya penting nggak, penting banget ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman gini ya, kalau memang kita memiliki dana lebih atau kita ingin mengalokasikan uang yang kita miliki ya, saran saya sih coba deh ambil sertifikasi-sertifikasi yang ada. Ya karena sertifikasi ini memang bisa nanti suatu hari ini bisa jadi modal kita nih, akan bisa meningkatkan daya jual kita ya. Jadi memang kan nanti daya jual itu dilihat dari sertifikasi dan dilihat dari jam terbang. Jadi kayak misalnya seorang coach gitu ya, nilai atau bayarannya seorang coach per jam itu nggak cuma dilihat dari kamu udah ambil sertifikasi atau belum, enggak. Tetapi sudah berapa jam juga kamu memberikan coaching, ya. Jadi sertifikasi dan jam terbang ini adalah nantinya akan menjadi sebuah pertimbangan gitu terkait seberapa nilai value dari setiap orang tersebut, seperti itu. Oke, jadi sertifikasi itu penting banget ya, Mbak ya. Bisa jadi mungkin secara garis besarnya nilai tambah kita ya. Secara ya besar. Mungkin nggak cuma jadi nilai tambah, mungkin di depan ini akan menjadi senjata kita utama gitu, Mbak, untuk menjual diri kita. Gitu. So, jadi value ya, Mbak ya. Benar. Nah, sebagai seorang HR nih, Mbak, sertifikasi itu untuk karyawan atau bahkan orang yang ingin melamar kerja itu pasti dibutuhkan banget ya? Benar, Mbak. Jadi itu, gimana? Apakah sertifikasi yang khusus apa yang akan kita lamar atau sertifikasi seperti apa untuk sebagai kandidat karyawan ya? Oke, ya sebenarnya lebih ke arah gini sih. Balik lagi, apa yang kita ingin lakukan setelah kita tuh mau daftar kerja di mana?
kita ingin bekerja di bidang apa. Itu sih. Ya, yang pertama mungkin kita berangkat dari skill kita dulu. Ya, skill yang kita miliki. Kira-kira sertifikasi apa ya yang bisa menunjang skill yang sudah aku miliki? Kira-kira sertifikasi apa ya yang semakin bisa mengakselerasi atau meningkatkan skill yang saya miliki gitu. Jadi yang pertama adalah yang perlu menjadi pertimbangan adalah setelah ini aku memang pengen bekerja di bidang apa. Kita ingin berkarir di bidang apa, kita ingin mendalami apa gitu. Karena kan jangan sampai nih maksudnya ya tetap nih ada juga misalnya ya Mbak ya, ketika saya dulu seorang HR gitu ya, saya seorang HR, saya nggak cuma ambil sertifikasi di bidang HR, saya kadang juga ambil sertifikasi di bidang strategi, saya kadang sometimes ambil sertifikasi di bidang digital marketing. Keputusan saya tersebut saya dasarkan pada ketertarikan saya, ya, karena memang saya ingin tertarik nih, saya ingin mendalami. Saya nggak pengen cuma bisa HR doang gitu ya. Saya pengen bisa banyak hal. Dan saya juga kembalikan kepada ke depan itu apa sih yang ingin saya bangun. Nah, kemudian dari saya tahu apa yang ingin saya bangun, kemudian saya mapping. Saya butuh apa untuk membangun hal tersebut. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, ya kita kembalikan lagi. Kita mau berkarir di bidang apa? Apa yang ingin kita dalami? Kita ingin berkembang seperti apa? Seperti itu. Betul. Jadi penting banget ya Mbak ya, apalagi untuk teman-teman mungkin yang fresh graduate, itu kayaknya Penting pasti banget. butuh banget ya. Nah, question selanjutnya nih Mbak. Hmm. Do and don't-nya seorang human resource itu apa sih Mbak? Oke. Do and don'ts-nya. Do and don'ts-nya adalah do-nya itu tadi ya, sebenarnya sudah saya katakan bagaimana kita bisa bersikap empati. Ya, don'ts-nya itu adalah kita nggak boleh bersikap egois. Ya, kita nggak boleh bersikap egois. Kemudian kita nggak boleh menjadi seorang HR yang nggak punya integriti. Ya, karena yang namanya HR itu banyak integritas yang kita ya banyak hal yang membutuhkan integritas, sehingga jangan sampai kita HR itu adalah HR yang mudah seperti mudah disuap, mudah di ini gitu. Jadi kita harus sebagai seorang HR itu harus punya integritas. Dan bagaimana kita sebagai seorang HR itu kita netral ya, nggak memihak salah satu fungsi atau nggak memihak salah satu bos gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang HR, kita kan tadi fungsinya di center, jadi bagaimana kita itu bisa netral dalam bersikap kepada seluruh karyawan. Itu sih kuncinya kalau sebagai seorang HR. Oh, jadi poinnya tetap harus netral ya Mbak, karena ini berkesinambungan dengan beberapa pihak ya. Benar banget, Yang Mbak. pasti ya krusial. Nah, oke. Aku sekarang mau baca ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama nih Mbak, ada dari Muhardi Julian. Mbak Sekar, saya mau nanya, jika ada seorang titipan dari atasan tetapi tidak memenuhi kualifikasi yang Mbak cari, bagaimana tanggapannya dan apakah mengikuti kemauan atasan atau tetap dalam jalur SOP HR? Oke, baik nih, menarik banget. Nah, ini adalah salah satu integritas juga nih ya. Ini adalah salah satu bentuk integritas yang dibutuhkan. Dulu pada saat saya sebagai seorang HR, saya sering banget nih nemuin kayak gini ya. Ketika ada proses rekrutmen, kemudian ada bos nitip, tolong dong ini di ini. Nah, makanya tadi saya bilang, bagaimana kita sebagai seorang HR itu harus mampu berkomunikasi yang baik ya. Jadi ketika misalnya nih ada kasus seperti ini, pasti kita dihadapkan pada sebuah dilematis. Aduh, kalau nggak aku terima, nanti bosnya marah sama aku. Nanti karirku bisa terancam, gitu kan? Aduh, nanti aku bisa seperti ini, gitu. Nah, ini adalah ketika the power of HR itu pintar berkomunikasi, ya. Nah, jadi adalah kuncinya bagaimana kita tetap sesuai integritas kita, tetapi tidak menyakiti bos kita, ya. Jadi misalnya kita terima dulu. Oke, baik Pak, berkasnya saya terima, gitu kan. Nanti biar diproses sesuai dengan bagaimana tahapannya, gitu kan. Terus kemudian misalnya udah diproses, gitu kan, dan ternyata dari segi psikotes, dari segi administrasi dia lolos-lolos saja. Ya udah, kalau misalnya yang penting lolos psikotes, lolos ini, kita kan nggak perlu merubah, tidak perlu merubah ini ya,
Kita nggak perlu memanipulasi nilai, nggak perlu memanipulasi apapun, gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah ketika misalnya kemudian ketika dia udah lolos psikotes, terus apa, kita kasih note tuh untuk di interview selanjutnya. Dan biar misalnya user yang menginterview pun aware. Tetapi case-nya apabila ternyata si kan titipan bos ini nggak lolos psikotes, nggak lolos screening CV. Jangankan psikotes, screening CV aja sebenarnya nggak lolos, gitu kan. Tapi ya udah kita coba tetap psikotes, gitu kan. Dan ternyata hasilnya nggak lolos, gitu. Nah ini adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kepada si atasan, kepada si bos kita, gitu ya. Jadi tipsnya adalah Bapak, ketika kita menyampaikan kepada bos kita itu tadi, ya kita harus bisa speak by data. Ya, kita harus bisa speak by data, kita sampaikan Bapak, dan kita juga bagaimana cara menyampaikannya, ya. Itu makanya butuh kemampuan komunikasi. Bagaimana kita menyampaikannya, Pak, misalnya dia sudah kami screening CV. Sebenarnya secara CV itu tidak lolos, tapi kita memberi kesempatan untuk psikotes. Dan ternyata di psikotes dia nggak lolos, Pak. Jadi seharusnya di perusahaan itu ketentuannya seperti ini. Sedangkan dia di sini-sini. Nilainya itu terlalu banyak yang harus kami adjust kalau misalnya dia diminta untuk diterima. Seperti itu. Nah, apakah Bapak bisa misalnya nantinya dia diterima, takutnya nanti ada nih hal-hal yang tidak mampu dia ikuti, seperti itu. Takutnya nanti memperburuk nama Bapak juga, misalnya begitu. Jadi intinya adalah ketika kita diminta sama bos, ya pertama jangan langsung nolak, kita terima dulu, ya. Kadang kalau orang itu udah misalnya bos gitu ya, merasa mereka kan memiliki power, tapi kemudian kita langsung bilang enggak gitu, nah itu justru akan memberikan langsung orang tersebut, bos kita pun juga akan langsung justru malah nanti bisa memiliki persepsi negatif dengan kita, sehingga kita terima dulu, kemudian kita proses, ya biarkan memang seleksi alam yang menentukan dia diterima atau enggak. Kalau ternyata dia psikotes dan lain-lain lolos, ya sudah, berarti memang dia layak. Ya, jadi memang kita hanya memberikan catatan memiliki networking dengan bos A gitu ya. Dan ternyata secara psikotes dan apapun dia lolos gitu ya. Nah, itu adalah privilege yang dia miliki. Tetapi kalau ternyata dia itu nggak lolos psikotes, menghadaplah kepada atasan bos kita itu tadi dengan data-data, ya. Jadi jangan hanya bilang, Pak dia nggak lolos gitu ya, Pak kita nggak bisa terima dia nggak lolos. Nah, jadi bagaimana kita bisa menyusun kalimatnya. Kemudian tips yang ketiga adalah ketika kita melihat, aduh bos ini tuh arogan banget, bos ini tuh galak banget, ini dia nggak bisa ditolak, dia ketika memberikan instruksi harus diterima gitu. Ya udah, kalau kayak gitu kita head to head. Head to head-nya di sini adalah biarkan yang menyampaikan itu yang head to head, yang selevel dengan mereka. Kita eskalasi ke atasan kita. Ya, kita sampaikan keadaannya kepada atasan kita komunikasikan biar atasan kita yang menyampaikan. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Jadi poinnya adalah kembali lagi ya ke pribadi masing-masing ya Mbak. Kalau misalnya kualifikasinya bagus ya itu privilege dia karena dia memiliki mungkin ini ya internalnya gitu, pihak internalnya gitu bagus. Dan mungkin kalau misalnya kualifikasinya kurang baik itu gimana cara kita menyampaikannya aja gitu ya sebagai HR. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Mbak dari Rivaldi Rizky. Selamat sore, saya Rivaldi Rizky. Saya ingin bertanya perihal yang Ibu katakan tadi, bahwa menjadi seorang HR tidak mesti harus lulusan dari jurusan psikologi. Berarti mungkin poin yang bisa saya ambil dari sini adalah sebuah poin-poin keterampilan dari HR itu sendiri. Untuk itu, apa saja keterampilan atau skill utama yang mutlak harus dimiliki untuk menjadi seorang HR itu sendiri? Oke, Boleh baik. dijawab, Mbak. Kalau kita ngomongin soft skill, itu tadi ya Mbak ya yang sudah saya jelasin. Bagaimana kita bisa berempati, bagaimana kita memiliki komunikasi yang baik, bagaimana kita bisa creative thinking, dan bagaimana kita bisa mampu mengelaborasikan, ya, mengkolaborasikan berbagai fungsi yang ada.
Jadi kita sebagai penengah di situ, kita penjembatan antar fungsi dan manajemen dengan karyawan, sehingga memang apa yang menjadi keputusan perusahaan itu memang untuk kebaikan karyawan, seperti itu. Itu sih, itu kalau kita ngomongin soft skill ya Mbak ya. Ya, sudah dijawab ya. Ada lagi nih Mbak. Selamat sore, saya Hafiz. Mau tanya bagaimana memilih lembaga sertifikasi bidang HR yang kredibel atau yang bodong? Oke, sebenarnya kalau bodong itu kayaknya sertifikasi HR tuh nggak ada sih ya sebenarnya kalau yang bodong. Saya jarang sih nemuin yang bodong, mungkin lebih ke arah sebuah sertifikasi lembaga yang belum tercertified BNSP kali ya. Jadi yang sudah tercertified BNSP dan belum tercertified BNSP. Kalau pertama yang akan saya pertimbangkan ketika saya memilih lembaga sertifikasi adalah pertama sertifikasinya itu level apa, ya level apa, kemudian sudah afiliasi dengan BNSP atau belum, ya. Yang kedua adalah siapa pematerinya, ya. Jadi track record ini udah berapa kali sih dilakukan, siapa pematerinya. Kita lihat latar belakang pematerinya, ya. Itu sih yang jadi pertimbangan utama. Tapi kembali lagi, kita mau tujuan sertifikasi ini mau untuk apa? Mau untuk menambah kira-kira menambah ya, untuk meningkatkan daya jual kita ya di mata perusahaan gitu, sehingga kita mencari sertifikasi yang diakui, atau hanya untuk menambahkan skill biar kita tahu, biar kita yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Kalau yang hanya untuk menambahkan skill yang tadinya nggak bisa jadi bisa, itu nggak harus certified BNSP ya, karena ada banyak di luar sana tuh teman-teman Bapak Ibu yang oke ya, yang harganya sangat affordable, itu memang belum certified BNSP tetapi oke banget gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau certified HR tuh yang terkenal tuh kan yang CHRP ya, kemudian ada beberapa lagi yang itu harganya belasan juta bahkan puluhan ya, dan yang mungkin certified BNSP juga itu juga harganya nggak murah. Tapi buat teman-teman ya yang kemudian pengen Mbak saya tuh pengen nggak bisa jadi bisa, ya itu nggak harus kok kita ambil yang mahal-mahal itu, karena jujur bener ya teman-teman, yang non certified ya, yang nggak afiliasi sama BNSP, yang harganya mungkin masih ratusan ribu, masih under 500 gitu ya, itu kualitasnya juga nggak kalah bagus gitu. Saya berani kalau diminta head to head ya, head to head dengan mungkin pengajar-pengajar, karena jujur kalau saya lihat banyak juga tuh yang teman-teman cari pengajar-pengajar yang mereka itu nggak hanya punya pengalaman secara teori, tapi cari yang punya pengalaman banyak di lapangan. Itu justru akan implementatif sih materi yang diberikan gitu. Jadi lagi ya Mbak ya, kita ini tujuan sertifikasinya mau apa. Tuh, Gitu. sesuai kebutuhan ya Mbak ya. Dan sudah terjawab, ada lagi. Halo, selamat sore Kak. Saya ingin bertanya, sejak pandemik saya sudah beberapa kali pindah kerja dan merubah jalur profesi saya karena keadaan. Bagaimana pandangan seorang HR terhadap hal itu, dan perlu atau tidak semua profesi yang saya kerjakan dicantumkan dalam CV, atau hanya profesi yang sesuai dengan yang dilamar saja yang saya cantumkan? Terima kasih Kak sebelumnya. Boleh dijawab Mbak? Oke, kalau dulu pandangan HR, wah ini orang kutu loncat gitu ya, nggak loyal. Tetapi era sekarang itu beda. Sekarang tuh eranya adalah, ini terutama untuk yang perusahaan-perusahaan besar ya, dan pengalaman saya sebagai HR di startup ya. Namanya kalau di startup lihat CV loncat-loncat, ya pertama sih ada sekelibat gitu ya, kayak persepsi, aduh ini orangnya nggak loyal. Tapi memang sekarang seperti itu gitu. Orang-orang tuh trennya adalah kutu loncat gitu, grasshopper yang kemana-mana ya. Nah, jadi kalau perusahaan yang mungkin sifatnya masih konvensional, perusahaan daerah gitu ya, itu mungkin masih mempertimbangkan sesering apa, frekuensi sesering apa kita pindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau ditanya
baiknya yang dicantumkan di CV itu yang seperti apa? Pertama yang harus teman-teman ketahui, Bapak Ibu ketahui ketika kita menuliskan CV, ya. Jangan kita gunakan satu CV untuk mendaftar semua perusahaan. Satu CV untuk satu perusahaan. Yaitu satu CV kita perhatikan requirement-nya apa, itu yang kita tuliskan di CV, ya. Jadi kalau ditanya, tulislah pengalaman yang relate dengan requirement yang ada, ya. Jadi nggak perlu dituliskan semua, itu nanti kita bisa ceritakan pada saat interview, ya, sebagai penunjang gitu kan, penunjang kalau memang dibutuhkan. Tapi ketika di CV, tuliskan yang relate dengan requirement yang dibutuhkan di info lowongan kerjanya, seperti itu. Oke, ini info baru juga nih buat aku, Mbak. Karena pada saat aku fresh graduate, aku ngerasanya semakin aku banyak masukin experience, semakin dilihat nih sama HR. Ternyata cantumin aja ya, mungkin sesuai kebutuhan ini ya, Mbak, yang kita Benar. lamar ya. Yes, kecuali ya Mbak ya, kecuali memang di sini kalau untuk fresh graduate itu kan kadang ada posisi MT gitu ya, manajemen trainee, atau yang tidak ada ketentuan experience sama sekali. Itu mah is okay ya ketika kita mau memasukkan itu. Tapi kalau ternyata yang dituntut kita udah punya pengalaman kerja, experience, masukkan semua sertifikasi, semua pengalaman yang memang relate dengan requirement yang ada. Oke, thank you Mbak infonya. Nah, ada lagi nih Mbak. Hai Mbak Sekar, saya Monica. Saat ini saya bekerja di salah satu manufacturing industri padat karya. Selain turnover, pastinya tingkat absenteeism yang tinggi menjadi challenge untuk kami. Mungkin bisa sharing Mbak bagaimana cara kita mengurangi tingkat absenteeism karyawan. Boleh dijawab. Oke, baik. Kita mengurangi karyawan yang absen ya. Itu sih sebenarnya pertama yang harus kita lakukan adalah kayak kita harus cari tahu apa sih yang menyebabkan mereka tuh absen. Gitu. Ya, jadi kita harus cari tahu dulu apa yang menyebabkan para karyawan ini sering bolos. Apakah ada yang mungkin faktor atasannya, atau dia nggak nyaman, atau apa gitu ya. Jadi intinya adalah kita coba deh bikin forum, kita ajak mereka ngobrol. Ya, kita tangkap apa yang jadi aspirasinya mereka, dan coba deh kita penuhi atau kita cari win-win solution agar aspirasi tersebut bisa tercover, bisa terpenuhi, sehingga pun rasa nyaman atau engagement karyawan itu pun jauh jadi lebih tinggi. Harapannya sih kalau rasa nyaman itu lebih baik, engagement lebih tinggi, karyawan itu jarang absen gitu. Ya, jadi kalau ditanya langkah konkretnya saya nggak bisa ngasih karena kan kita harus menyesuaikan ya, berangkat dari permasalahannya itu apa ya. Jadi nggak bisa nih ada satu penyelesaian yang untuk menyelesaikan masalah absen karyawan, itu nggak ada. Jadi kita harus benar-benar berangkat dari masalah yang terjadi di lapangan, ini penyebab karyawan absen ini apa dulu, itu yang harus kita cari tahu, seperti itu. Oke, Mbak Monica, semoga terjawab ya. Jawab Monica. Ada lagi nih Mbak. Halo Kak dan Mbak Ina, izin bertanya, dalam kondisi pandemik seperti ini, bagaimana HR menetapkan standar rekrutmen pada perusahaan yang baik, sedangkan alur dan sistem rekrutmen yang digunakan berbeda? Terima kasih. Sorry Mbak. Gimana Mbak? Bagaimana cara menetapkan standar rekrutmen pada perusahaan yang baik, sedangkan alur dan sistem rekrutmen yang digunakan berbeda? Mungkin kalau pada saat zaman dulu, kita interview itu langsung gitu Mbak, ke office. Oke. Kalau ditanya, mungkin nanti yang penanyanya kalau saya menjawabnya kurang tepat bisa langsung open mic aja ya. Karena saya agak kurang bisa nangkap maksud dari pertanyaannya. Kalau ditanya sistem rekrutmen seperti apa sih yang baik dan benar gitu ya. Proses seleksinya itu seperti apa gitu ya. Proses seleksinya itu adalah yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, jadi setiap jabatan pun prosesnya bisa berbeda-beda. Jadi memang benar-benar kita kembalikan terhadap prosesnya itu apa. Jadi misalnya contoh nih, proses menyeleksi karyawan marketing dan karyawan HR itu bisa berbeda. Ya, kalau karyawan marketing mungkin kita sama-sama mengawalinya dengan psikotes. Kemudian ada interview psikolog, ada interview user.
Nah, tapi kalau di marketing, setelah interview user, mungkin mereka ada sesi presentasi. Mereka diminta untuk menjual produk. Nah, konsep seperti itu kan nggak relate, kalau nggak nyambung kalau diterapkan ketika kita mau menyeleksi seorang HR. Maksudnya seorang HR suruh jual produk sih, apa yang mau kita gali? Yang mau kita gali kan bukan sisi salesnya. Yang mau kita gali adalah sejauh mana kalau seorang HR tuh empati, gitu ya. Jadi kalau ditanya sistem seleksi seperti apa yang paling tepat, itu adalah sistem yang mampu menangkap, mengcapture ya skill-skill yang dibutuhkan, posisi-posisi yang akan kita rekrut, seperti itu. Jadi kuncinya adalah yang bisa kita lakukan, kita harus paham dulu nih posisi apa yang kita rekrut, bagaimana pekerjaannya, job desk-nya itu seperti apa. Ya, kalau kita diminta suruh rekrut seorang engineer apa, itu pekerjaannya di lapangan tuh seperti apa, gitu ya. Kemudian kita paham main spec-nya tuh harus gimana, persyaratannya. Oh, dia harus punya pengalaman ini, dia harus punya sertifikasi ini. Oh, ternyata kalau seorang engineer itu dia harus attention to detail atau apa, gitu ya. Kita harus paham semua itu, sehingga dengan begitu kita bisa menyusun sebuah proses seleksi yang tepat. Itu sih. Terima kasih, semoga terjawab ya Kak Damara. Oke, ada lagi nih Mbak. Selamat sore, saya mau bertanya di masa pandemi saat ini, tingkat turnover di perusahaan cukup tinggi. Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh seorang HR untuk mempertahankan karyawannya? Terima kasih. Oke, lagi-lagi itu kan berarti lebih ke program ya. Kalau strategi untuk meretain karyawan itu banyak ya, caranya banyak. Tapi kita kembalikan lagi kepada karakter karyawan kita di perusahaan kita tuh seperti apa. Ya, kalau dulu ketika perusahaan itu mayoritas banyak diisi oleh generasi X, diberi retensi dengan training gitu ya, kemudian dengan bonus, tunjangan, itu udah cukup bisa tuh meretain karyawan sehingga mereka sehingga bisa menekan angka turnover. Tetapi ketika strategi tersebut, strategi training, tunjangan, bonus, fasilitas-fasilitas itu diberikan kepada anak-anak milenial, itu akan kurang efektif. Ya, karena anak milenial bukan itu yang dicari. Mereka lebih dicari kebebasan berekspresi, mereka lebih dicari kesempatan mereka untuk berkembang, ya. Mereka nggak mengejar, tidak hanya mengejar gaji besar tapi mereka nggak nyaman, mereka nggak bisa berekspresi, mereka lebih memilih untuk tidak bekerja di perusahaan tersebut, ya. Jadi kita pertama kali kita harus paham karyawan kita tuh seperti apa, kemudian karakter bisnis perusahaan itu seperti apa. Nah, dengan kita paham karyawan kita seperti apa, kemudian karakter bisnis seperti apa, kemudian kita ketemukan untuk menyusun program-program retensi sehingga bisa menekan angka turnover. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak. Semoga menjawab ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Selamat sore Kak Ina, saya Dewi. Izin bertanya, saat saya magang di HRD dalam hal rekrutmen, tidak menggunakan alat psikotes, sedangkan dalam loker-loker yang saya lihat kualifikasinya harus dapat menggunakan alat psikotes. Pertanyaannya, seberapa penting fungsi alat psikotes dan bagaimana kita menjawab pertanyaan interviewer apabila belum bisa menggunakan alat psikotes? Oke, baik. Ya kalau perusahaan mensyaratkan kita harus bisa melakukan atau memahami alat psikotes, ya berarti kita harus bisa. Itu kan berarti sebagai requirement awal. Tapi kalau ditanya penting atau enggak gitu ya, sekarang sebenarnya banyak kok perusahaan yang tidak mensyaratkan kita harus bisa alat psikotes, karena perusahaan-perusahaan besar tuh sekarang namanya psikotes itu udah nggak paper based lagi, semuanya udah online ya, semuanya udah digitalisasi. Kita sebagai seorang pelamar, kita cukup mengakses link, atau kita kalau di Astra tuh dulu sudah sempat menggunakan iPad ya, zaman saya dulu tuh pakai iPad dan mereka tuh pakai gamification. Jadi itu tidak dibutuhkan lagi nih psikolognya atau rekruternya itu harus bisa menggunakan alat tes. Tetapi memang sampai sekarang juga masih ada perusahaan yang mengharuskan kita bisa paham
menginstruksikan menjalankan alat tes ini. Kalau misalnya memang perusahaan yang kita impikan ya masih memiliki tren seperti itu, ya berarti mau nggak mau kita harus belajar alat psikotes tersebut ya. Tetapi kalau ditanya trennya ke depan gitu ya, sebenarnya psikotes ini perlahan-lahan akan hilang. Perlahan-lahan udah nggak akan paper based lagi, semuanya akan digitalize dan perlahan-lahan bukan pakai psikotes lagi tapi udah gamification seperti itu. Oke, terima kasih ya Mbak sudah dijawab. Semoga terjawab ya. Oke, ada lagi. Bagaimana jika kita seorang fresh graduate ingin melamar kerja, tapi pengalaman kerjanya banyak di part-time yang tidak relate dengan pekerjaan yang dilamar. Lamar keuangan, misalnya lamar keuangan, tapi pengalaman bekerja waiters di restoran atau guide. Apakah harus dicantumkan di CV? Apakah CV kita akan polosan? Oke, baik. Misalnya kita melamar pekerjaan untuk pekerjaan finance gitu ya. Kemudian di situ kalau misalnya ada requirement punya pengalaman kerja yang terkait finance, ya mau nggak mau gitu ya, kita harus mencantumkan pengalaman kita yang terkait hal tersebut. Tapi kalau ternyata nggak ada, ya berarti kita nggak cukup punya kualifikasi untuk mendaftar pekerjaan tersebut. Tips dari saya sih, teman-teman, kalau memang kita tertarik di dunia finance, ketika saat ini kita belum punya pengalaman pekerjaan di dunia finance, coba deh perbanyak sertifikasi aja terkait finance ya. Jadi ketika nanti kita melamar pekerjaan di finance dan pengalaman kita bisa jadi writers, ya udah nggak apa-apa, kita nggak perlu kan tulis pengalaman kita sebagai writers karena itu nggak relate dengan requirement, tapi kita tulisin aja kok sertifikasi yang kita lakukan seperti itu. Terima kasih Mbak Ina. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan mungkin sebelumnya sudah dijelaskan ya. Apakah seorang HR harus bisa berbaur dengan karyawan-karyawannya dari Sandra Safira? Boleh dijawab Mbak, seberapa Waduh. penting sih? Sebenarnya ini pertanyaan retoris ya, harus banget Mbak ya. Kita harus banget karena kita itu seperti yang tadi saya katakan, kita itu adalah center. Kita itu adalah partner manajemen dan sekaligus kita itu tempat curhatnya para karyawan ya. Sehingga bagaimana kita itu bisa dan kita tuh bagaimana bisa meneruskan informasi dari manajemen kepada seluruh karyawan agar kemudian karyawan itu bisa menerima. Sehingga kalau ditanya harus nggak, betul, harus banget Mbak ya, agar kita bisa memahami, agar kita bisa kemudian menyusun, memberikan saran kepada manajemen keputusan-keputusan yang memang baik untuk semuanya, itu adalah dengan cara bagaimana kita berbaur dulu nih dengan teman-teman. Kita paham apa yang mereka inginkan. Kita memahami apa yang terjadi jika diterapkan kebijakan A, kebijakan B, kebijakan C, itu kan. Kita paham apa yang menjadi aspirasi teman-teman itu seperti apa. Itu sih. Semoga terjawab ya. Oke. Ternyata penting banget ya Mbak ya seorang HR untuk dekat sama karyawan-karyawannya. Mungkin kalau di zaman kita sekolah dulu panggilannya guru BK gitu ya, bimbingan konseling gitu ya. Bener banget. Keren banget nih Mbak Inalia dalam mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semua dan menambah wawasan kita. Dan sebelumnya nih Mbak, kita mau foto bersama dulu ya, bareng-bareng sama teman-teman. Boleh dinyalain kameranya. Luar biasa nih yang hadir banyak banget. Iya nih, 236 Mbak. Oke, kita foto bareng ya. Oke, yang belum nyalain kameranya boleh dinyalain dulu ya. Oke, kita foto ya. 1, 2. Oke, sekarang gaya bebas, terserah nih teman-teman mau gaya apa. Oke, 1, 2. Oke, Mbak Inalia, terima kasih atas waktunya, semua informasi-informasi yang bermanfaatnya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin menjadi seorang HR ataupun saat ini sudah menjadi seorang HR ya. Oke Mbak Inalia, silakan lanjutkan aktivitasnya kembali dan sehat dan sukses selalu untuk Mbak Ina ya.
Semoga semuanya. kita bisa bertemu di lain waktu ya, Mbak. Seru banget. Terima kasih Mbak, terima kasih tim Oke. sertifikasiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman-teman nih yang udah mengikuti webinarnya, hari ini akan mendapatkan sertifikat, namun akan dikirimkan linknya sehabis promo-promo menarik ya.